Dan di situ aku masuk di satu ruangan, ketemu sama Agnes dan aku menceritakan konsep dari menu yang kita angkat. Dan Agnes itu nggak langsung buka laptop, kemudian dia langsung browsing tentang masakan Manado, kue-kue kering yang kemarin dibawa ke Amerika juga ya. Oh iya, sempat dibawa ke Amerika sama Agnes waktu itu. Katanya manajemennya si Justin Bieber ya yang nyobain juga. Chef Arnold menurut aku cuman kurang modal ganteng doang sih ya. Chef Agus kan udah punya apa aja, Chef? Buat menjadi penyemangat juga nih buat anak-anak MasterChef yang sekarang nih. Hai Breezer, di Berisi Reaksi Podcast gua kali ini kedatangan Chef Agus Sasirangan. Hai. Apa kabar? Thank you loh Chef Agus dari Banjarmasin udah datang. Jauh-jauh terbang ya, setelah 8 bulan akhirnya terbang juga. Bener. Jadi kita pandemi, jadi kita udah gak ketemu, padahal Chef Agus ini adalah salah satu talent di Berisi Entertainment juga, tapi kita gak pernah ketemu ya. Akhirnya ketemu sekarang. Ketemunya virtual ya biasanya. Virtual ya? Biasanya dengan job-job kita yang masih virtual kemarin ini ya. Bener. Oke. Kalau kedatangan Chef Agus pasti Berisi udah tahu dong. Chef Agus ini adalah alumni dari MasterChef season pertama, runner up ya Chef Agus ya? Runner up tahun 2011, 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Sekarang itu MasterChef udah season ke-7 ya? Sudah ke-7. Sekarang Sekarang lagi jalan yang ke-7. Nah, Chef Agus ini sebagai runner up MasterChef pertama, yang untuk itu waktu MasterChef pertama juga booming ya sebenarnya, bener nggak sih? Booming banget sih di TV sih yang pastinya, karena kan dulu kan akun Instagramnya MasterChef belum ada, terus aku pribadi juga belum punya Instagram, jadi sosmed boomingnya ya boomingnya di TV sih, jadi bahasanya semua masyarakat Indonesia itu pada nontonnya di TV. Ya, nah sekarang MasterChef booming banget di TV, sosial media, YouTube, trending di mana-mana dengan MasterChef, bener nggak sih? Sosial media sih yang pastinya, jadi kalau jadi finalis tuh pasti bonusnya follower lah. Bener. Bahkan nambah. Followernya banyak. Ratusan ribu, luar biasa sih, beda jauh lah zamannya aku dulu. Tapi nyangka nggak sih Chef Agus sebuah program masak bisa sampai setrending ini? Karena setahu gua kan emang sih di zaman berapa tahun yang lalu, zaman dulu ada chef seksi kayak dulu ada Chef Paraquin mungkin, ada Chef Juna, itu booming memang acara masak. Habis itu kan sempat hilang kan, dan kalau nggak salah gue juga sempat dengar dulu MasterChef sempat udah deh pokoknya MasterChef keberapa nih yang terakhir. Pernah dengar juga nggak sih Chef Agus? Ini yang terakhir, habis itu udah nggak ada MasterChef lagi, tapi ternyata pas mau terakhir ratingnya bagus. Sempat dengar sih ya. Nah. Cuman memang ketika MasterChef kelima masuk, itu kan baru pertama kali ada akun Instagramnya, dan itu pecah banget yang dulu zamannya Mamilita gitu. Betul. Kan ya, yang sampai sekarang udah hampir 1,5 juta followersnya. Jadi mungkin apa ya, sekarang udah larinya ke sosial media kali ya, jadi otomatis sekarang orang juga udah pada jarang nonton TV kan, semua pada megang Instagram, jadi mungkin itu salah satu strategi dari program MasterChef juga sih. Itu menurut saya bagus ya, sampai sekarang MasterChef 7 juga booming terus, rating trending nomor 1 atau nomor 2 rating itu pasti MasterChef, bener gak sih? Iya bener sih, terus mungkin setiap peserta juga udah punya karakter masing-masing ya, jadi udah tahu nih yang mau dijual apa. Terus dari pemilihan finalis juga aku lihat juga semua juga udah pada menjual semua sih. Udah menjual ya. Iya. Tapi kalau ditanya masalah MasterChef nih, Chef Agus kan sebagai MasterChef di Dengkot ya, Chef Agus kan MasterChef pertama nih. Iya. Banyak banget yang nanya peserta MasterChef itu settingan apa enggak sih? Sampai kemarin Chef Arnold juga bikin konten yang MasterChef settingan di judul di covernya kan. Nah sekarang gue mau nanya Mas Chef Agus yang sebagai alumni MasterChef pertama dan juga sebagai runner up. Dulu gimana sih dulu sistem Chef Agus sendiri seperti apa bisa masuk ke finalis MasterChef? Kalau aku pribadi, aku salah satu finalis yang nggak settingan. Tapi daftar beneran? Daftar beneran. Okay. Tapi sebetulnya kalau ngelihat dari beberapa finalis sih sebetulnya kayaknya ada yang memang undangan. Berarti kan juga settingan ya. Kalau aku bener-bener ikut audisi dari Banjarmasin ke Surabaya, kemudian juga akhirnya aku mengikuti beberapa seleksi di Surabaya sampai jadi 30 besar finalis dari 1.800. Jadi memang bener-bener emang ngikutin proses dari ngirim formulir, kemudian audisi di Surabaya sampai masuk finalis di Jakarta, itu emang nggak ada settingan sama sekali. Jadi bener-bener yang, dan aku juga nggak tahu itu MasterChef itu program TV. Itu dulu kan lucu banget kan ya, karena aku nggak punya TV di Banjar. Kamu beneran nggak punya TV? Nggak punya TV, bahasanya cuman Agus itu cuman guru honorer di salah satu SMK di Banjarmasin, kemudian nggak punya TV. Dan waktu jadi 30 finalis diundang ke Jakarta, ditanya udah pernah nonton MasterChef belum, katanya pernah, kata peserta yang lain. Terus aku tuh yang bingung, MasterChef apa sih? Aku kira MasterChef itu cuma kayak program masak, bukan program masak, kompetisi masak sekali, habis itu pemenang
udah bubar. Ternyata MasterChef adalah program TV yang emang tayang di TV, jadi tuh nggak tahu sama sekali. Agak lucu sih sebetulnya waktu ikut MasterChef itu. Sorry, tapi kan MasterChef itu kan program luar negeri juga, license luar negeri. Mas Agus nggak pernah nonton MasterChef luar Kan negeri? yang namanya nggak punya TV, Oh, jadi nggak iya. pernah nonton. Dulu juga nggak ada sosial media, nggak ada handphone kayak sekarang ya, bisa ngeliat di YouTube atau di mana ya. Padahal kan MasterChef kan untuk Indonesia ini adalah salah satu negara kelima yang mengadopsi program MasterChef dari luar. Tapi yang namanya nggak pernah nonton TV ya nggak tahu MasterChef. Oke. Agak unik sih ceritanya. Tapi Chef Agus, kita flashback waktu zaman Chef Agus menjadi di MasterChef pertama. Dulu kan jurinya bukan yang kayak sekarang posisinya kan? Beda banget sih menurut Dulu aku. ada Chef Juna, masih sampai Ada sekarang Chef kan? Juna, ada Chef Vindex, Chef kemudian Vindex, ada Tengger. Chef Marinka juga. Chef Marinka. Dari ketiga juri ini, Chef Agus yang paling disayang sama siapa? Paling disayang sih sama Chef Marinka. Oh gitu, sama Chef Marinka. Kenapa Marinka itu suka sayang sama Chef Agus? Pertama sih mungkin Marinka tahu ya, maksudnya suka duka perjalanan aku untuk masuk galeri MasterChef. Karena aku pernah masuk beberapa eliminasi, dan di situ aku menceritakan tentang kondisi orang tua aku. Aku pernah sampai nangis juga, dan Marinka itu menurut aku agak iba sih ya dengan proses perjalanan aku. Kemudian Vindex orangnya kebapak-bapaan, sangat berwibawa, dan Vindex juga sebetulnya nge-support aku luar biasa sih. Jadi itu sih, karena apa ya, nggak tahu ya, karena aku kan memang ikut MasterChef emang nggak tahu apa-apa, tujuannya pengen menang, dan aku tuh terlalu jujur gitu, jadi orang bahasnya apa adanya. Kalau misalnya ditanya juri ya apa adanya, Polos lah ya. polos banget. Baru pertama kali kenal kamera juga di MasterChef itu. Oke. Chef Juna dulu seperti apa? Galak nggak Mas Chef Agus? Pernah dimarahin nggak? Boleh cerita? Galak banget. Galak. Galak Aslinya banget. memang galak, bukan karena settingan di TV. Aslinya sih galak menurut aku, karena kan Chef Juna adalah memang orang industri, kemudian lama di luar, dan pertama kali mungkin masuk program TV kan Chef Juna kan juga kan di MasterChef ya, jadi pasti kan terbawa kan industri sama program TV. Yang paling aku ingat sih dulu, kebayang nggak jam 2 malam itu kita syuting, kemudian kondisi masih ngantuk, kan orang kalau nonton di TV kan ibaratnya kelihatannya maksudnya asik gitu kan ya, maksudnya masaknya santai, tapi ternyata syutingnya kita kadang-kadang sampai jam 4 pagi. Dan pernah jam 2 pagi itu syuting tantangan, kita bikin sotong itu sejenis cumi, dan itu karena sudah ngantuk, karena capek juga, dan gak pernah membuat sotong, akhirnya tekstur sotongku tuh dibilang Chef Juna katanya kayak sendal jepit. Kemudian Sandal jepit karena alot ya? karena alot. Iya, Kemudian Chef Juna bilang sausnya itu bau kaos kaki katanya. Terus dalam hati aku nih, Chef Juna kayaknya sering nyiumin kaos kaki gitu. Apa banget bau kaos kaki. Jadi itu sih satu tantangan yang Chef Juna itu benar-benar marah-marah sama masakan aku, dan aku benar-benar yang berasa yang udah bingung, nggak pernah bikin sotong, hasilnya pun juga jelek banget pada saat itu. Oke. Terus gimana ceritanya akhirnya Chef Agus bisa menjadi juara runner up MasterChef di saat season pertama itu? Ada cerita yang nggak terlupakan nggak sih? Jadi sebetulnya di 7 besar itu aku sudah sempat agak down juga dan pengen pulang. Karena apa? Pertama, semua kontestan itu pengen menang. Jadi kalau misalnya di hadapan gini sih semua pada baik, cuma di belakang itu banyak yang ngejatuhin. Bahasanya semua pengen menang. Terus yang kedua, under pressure tuh pasti banget. Coba bayangin syuting karena sampai jam 4 pagi. Terus ada yang bilang nih MasterChef settingan ya, udah dikasih tahu ya tantangannya nggak ada sama sekali. MasterChef itu bener-bener real kompetisi. Kita nggak tahu hari ini tantangannya apa, besok tantangannya apa. Jadi bener-bener real kompetisi. Kemudian juga Berarti benar yang dibilang sama Chef Arnold, Chef Juna, sama Chef Renata kemarin di vlognya, katanya ini benar-benar real ya? Bener-bener real. Oke. Kemudian di 7 besar itu aku udah sempat pengen pulang, dan juga banyak banget yang katanya nanti yang 5 besar ini orangnya, yang 3 besar ini kata orangnya. Terus aku itu jujur ya, sampai di 5 besar itu kok orang yang kayaknya kurang begitu diperhitungkan. Aku menyadari ya mungkin aku cuman kayak peserta dari daerah gitu kan ya. Tapi pada saat itu aku berpikir kayaknya nggak mungkin deh MasterChef itu milih pemenang yang abal-abal. RCTI milih pemenang yang orang yang nggak punya skill tuh nggak mungkin. Akhirnya di situ aku berusaha untuk tetap optimis, kemudian juga berpikir positif, dan ternyata dengan keoptimisan itu aku bisa masuk. Bahkan aku orang pertama yang masuk 10 besar, kemudian masuk 5 besar, dan sampai ke tahapan grand final. Bahkan aku nggak nyangka banget bisa sama Lucky, karena Lucky itu orang yang sering banget masuk pressure test pada saat itu. Akhirnya ketemu di grand final sama Lucky, dan teman-teman yang dibilang wah ini yang bakal dipertahanin, yang menjual lah ya, maksudnya kayak ada Prisil, ada Rahmi, ternyata satu-satu mereka keluar.
Ketika Chef Agus menjadi juara 2, apa hadiah yang didapat waktu itu Chef Agus? Hadiahnya fresh money. Kalau juara 1 300 juta, aku dapat 150 juta, kitchen set 100 juta, kemudian ada hadiah liburan ke Australia pada saat itu. Hadiahnya real ya? Hadiahnya real dan 1 minggu setelah itu langsung ditransfer dan itu net. Wow. Tapi bicara hadiah, yang lebih berhadiah lagi setelah lulus dari MasterChef. Ini pasti semua orang pada bertanya-bertanya kan. Maksudnya orang kenapa sih mau ikut suatu ajang audisi kayak entah itu MasterChef, Indonesian Idol atau kompetisi lainnya. Untuk Chef Agus sendiri, setelah keluar dari MasterChef, apa aja yang udah Chef Agus dapetin? Yang paling berkesan dan tak terlupakan? Ya pastinya sih ikut MasterChef itu jadi satu jembatan ya untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi kita. Yang paling berkesan sih bisa kolaps dan ngerjain satu restoran Agnes Mo. Wow. Siapa sih yang nggak kenal sama Agnes Mo kan? Betul. Iya, jadi aku mau sharing sedikit juga. Jadi Chef Agus ini tuh sama Business Entertainment sama gue juga kita terlibat untuk project restonya Agnes Mo dengan konsultan Chef Agus ya. Iya. Tapi kalau gue yang cerita tentang sejarahnya kayak kurang afdol ya, kita langsung aja sama Chef Agus. Chef Agus, kalau gue pribadi udah tahu, cuman buat business sih belum tahu gimana Chef Agus bisa di-hire sama Agnes Mo untuk meng-hire restorannya ya waktu itu. Gue ceritain sedikit aja gimana ceritanya Chef Agus bisa di-hire untuk restorannya Agnes Mo waktu itu, Red Box ya. Ya, jadi intinya sih aku juga salah satu orang pertama yang jadi konsultan untuk pila masak pertama di Indonesia, Koki-Koki Cilik. Nah, pas ngerjain Koki-Koki Cilik kebetulan di situ ada keponakan Agnes, ada Chloe ya. Chloe, ya. Ada betul, main nama talent aku juga itu Paraswati. Iya. Nah, ketika ngajar Chloe di situ aku sering ketemu sama kakaknya, sama maminya Agnes, dan di situ akhirnya mereka sering nyobain masakan aku dan jatuh cinta. Akhirnya di-hire lah untuk ngerjain konsultan untuk Red Box pada saat itu. Ada 3 brand sih sebetulnya. Ada ya waktu itu Red Box, Yellow Box sama Black Box. Iya, tapi sayang sekarang kayaknya udah bertahan setahunan ya kalau nggak salah ya. Udah sempat setahun sih buka kemarin ya. Iya. Dan kita juga sempat hadir di launchingnya ya. Hadir. Di Bandara sama Bandung ya waktu itu ya. Iya. Tapi menurut Chef Agus sendiri kesulitan apa sih maksudnya dalam bekerja sama dengan seorang Agnes Mo itu yang dihadapi oleh seorang Chef Agus ya? Pasti kan orang pada penasaran seorang diva Agnes Mo buka restoran. Orang tahunya Agnes Mo itu perfeksionis kan. Dari sisi masak, Chef Agus sebagai konsultan di restoran itu seperti apa sih? Mungkin di tahapan pertama di penentuan menu itu sangat luar biasa sih ya. Kebayang kan, maksudnya kita harus bikin puluhan menu dan di situ harus food testing dulu dan harus menghadapi ada mamanya Agnes, ada kakaknya, kemudian juga ada istri kakaknya, serta juga ada beberapa. Chloe juga dulu ikut ya. Chloe juga ikut, ada beberapa orang Mbak Indah ya. Terus ada manajernya dari restoran itu. Jadi luar biasa, mereka berderet gitu duduk terus kayak disuguhin satu-satu makanannya, dicobain. Ntar ada yang bilang kurang ini. Aku rasa ini udah kayak audisi MasterChef. Kita udah terbiasa ya MasterChef ya. Iya, udah terbiasa. Tapi jadi tantangan juga sih, karena waktu itu kan bikin masakan Manado ya, sedangkan aku kan orang Banjarmasin, tapi yang namanya MasterChef harus bisa semua masakan daerah. Jadi itu sih tahapan pertama seleksi menu itu menurut aku luar biasa. Kalau nggak salah sekitar seminggu deh untuk seleksi menu itu. Iya, semingguan sih kalau nggak salah. Itu kita pengerjaan restorannya berapa lama sih Pak Gus ya? Kurang 11 tahun. Setengah tahun ya? 8 bulanan. 8 bulanan buat restoran Agnes Mo. Tapi menurut lu Chef Agus, Agnes Mo sosok yang seperti apa? Agnes Mo, dan gak nyangka ya ketemu Agnes Mo pada saat launching yang Red Box tahun 2017 ya kalau nggak salah ya, di Jakarta Barat. Dan di situ aku masuk di satu ruangan ketemu sama Agnes dan aku menceritakan konsep dari menu yang kita angkat. Dan Agnes itu nggak langsung buka laptop, kemudian dia langsung browsing tentang masakan Manado. Maksudku emang kelihatan cerdasnya sih, karena ketika dia ngomong mungkin di hadapan media, gimana caranya dia bisa menjelaskan juga untuk menu-menu yang ada di restorannya. Walaupun dia sibuk, tapi setidaknya untuk satu brand yang dia punya, menurut aku dia juga mau belajar. Itu sih keren sih menurut aku. Kasih komen dong buat penonton gua, ada yang udah mampir belum ke restoran Agnes Mo nih, fans-fansnya Agnes, kasih komen di bawah yang udah pernah nyobain itu. Menunya by Chef Agus sirangan nih orang. Pokoknya macam-macam nih, dari coffee juga, ada snack juga, ada masakan-masakan Manado juga. Luar biasa sih, dan banyak masakan, bahkan ada beberapa cookies kue-kue kering yang kemarin dibawa ke Amerika juga ya. Oh iya, dibawa ke Amerika sama Agnes waktu itu. Katanya manajemennya si Justin Bieber ya yang nyobain juga. Iya, keren loh itu, luar biasa. Selain pengalaman dengan Agnes Mo, apalagi sih Agus? Sama Om Sandiaga Uno juga sempat ya waktu itu ya kerja sama. Sempat masak sama Om Sandiaga Uno di rumah siap kerja, jadi ngajarin teman-teman di sana. Dan sampai sekarang
Pak Sandi juga timnya sering ngontak aku juga untuk bisa bantu ngajar di rumah siap kerja sih. Jadi dan Pak Sandiaga Uno itu Papa Online itu salah satu idola aku juga. Gitu. Jadi berasa kayak mimpi juga bisa masak bareng dengan beliau tuh, menurut aku satu pencapaian yang luar biasa sih yang pastinya. Apa sih impian Chef Agus yang belum kesampaian? Pengen masak sama siapa atau pengen kerja apa gitu loh dari sekarang ini? Pengennya sih masak buat Pak Presiden kali ya. Pak Presiden Jokowi. Pengen banget, bahkan aku tuh pernah pengen ikut audisi yang mana akan diundang pada saat 17 Agustus masak di istana, dan kebayangkan aku juga kan tanggal lahir itu 17 Agustus. Pengen sih nanti di satu tanggal 17 Agustus aku bisa diundang ke istana dan masak buat Pak Presiden, karena jujur aku sebetulnya juga mengidolakan Pak Jokowi waktu beliau jadi wali kota Solo, jadi gubernur DKI sampai jadi presiden, dan pengen lah karena beliau juga kan orang Jawa banget, pengen bikin satu hidangan Indonesia yang bisa dinikmatin oleh Pak Presiden. Semoga ada staf dari Pak Presiden yang ngundang Bapak Jokowi. Ngundang Bapak Jokowi dari Bapak Jokowi yang ngundang Chef Agus Asirangan buat berkolaborasi ya. Siap-siap, mudah-mudahan. Oke, sekarang kita flashback tentang MasterChef yang sekarang nih, Chef Agus. Menurut seorang Chef Agus, untuk komposisi juri yang sekarang di MasterChef season 7 ini ada Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata. Menurut Chef Agus komposisinya seperti apa? Boleh kasih komentar nggak sih? Kalau menurut aku sih kayak ada yang kurang sih ya. Apa yang kurang? Kalau Chef Juna oke lah dipertahankan, karena selain galak juga ganteng. Walaupun karena banyak ibu-ibu ngomel-ngomel, kok Chef Juna marah-marah mulu katanya, tapi ganteng sih katanya. Nah berarti kan satu juri yang memang harus dipertahankan. Punya karakter juga ya. Punya karakter. Ya. Tapi sebetulnya di MasterChef juga butuh juri yang lebih punya wibawa menurut aku, kayak sosok Chef Vindex dengan pengetahuan, dengan masakan yang enak banget. Karena aku juga sering nyobain masakan Chef Vindex, emang enak banget. Terus untuk cewek, menurut aku Chef Renata oke sih, karena untuk skillnya, kemudian pembawaan serta juga pengalamannya menurut aku luar biasa sih. Wajah baru juga ya sebenarnya. Wajah baru juga. Walaupun Marinka juga sebetulnya kan juga menjual juga, tapi Renata juga sebetulnya banyak fansnya juga sih setelah muncul di MasterChef yang season 5 ya kalau nggak salah. Belum nonton konten aku sama manajer Chef Renata, klik dong link di atas. Aku masih sempat collab sama manajer Chef Renata. Berarti ngebahas cerita Chef Renata ya. Perjuangannya dia. Perjuangannya. Terus Chef Arnold, menurut Chef Arnold menurut aku cuman kurang modal ganteng doang sih ya. Ya mungkin kalau dari skill ya oke lah, cuman menurut aku kayak agak kurang greget. Kurang greget sih. Maksudku harus ada satu Tapi Chef Arnold sekarang rame loh, sering di Lambe Tura. Iya, sering trending konten YouTube-nya juga ya. Sampai diundang di Dedi juga ya. Podcast ya. Podcast Dedi juga. Ya mungkin karena ganteng, badan elemen katanya, wajah baby face ya. Kalau untuk peserta dari MasterChef yang sekarang Chef Agus, menurut Chef Agus siapa Chef Agus yang unggulkan siapa MasterChef season 7 ini? Kalau aku sih yang ngikutin sih kayaknya ya mungkin karena sesama daerah, kayaknya BK sih. DK sesama dari Banjarmasin ya soalnya. Iya, dari Banjarmasin. Kenapa menjagokan DK? BK itu menurut aku pertama dia juga untuk bikin dessert juga bagus, kemudian juga plating makanannya juga cakep, kemudian orangnya juga cantik juga, ya menjual lah ya, karena sekarang itu kan harus menjual kan. Betul, kebutuhan pasar entertainment ya. Iya benar, harus menjual juga, tapi sayang kemarin udah tereliminasi. Oh, udah besar ya? 7 besar. 7 besar ya? 7 besar sih, udah tereliminasi. Kalau sekarang sih belum begitu kelihatan sih, aku berharap kemarin si BK bisa masuk sampai 5 besar. Tapi cuma di 7 besar. Yang Banjarmasin waktu itu sempat viral juga tuh Mami Lita yang bermata coklat ya? Iya, Mami Lita itu mami-mami muda cantik berjilbab dan sering banget jadi trending topik sampai di 4 besar kemarin. Itu sekarang juga. Mana sih Chef Agus? Pernah ketemu nggak di Banjarmasin? Sekampung, sekota, dekat gitu? juga rumah. Dia disibukkan dengan dia punya rumah makan, kemudian juga bikin konten YouTube. Sibuk ngurusin anak sih yang pastinya, kan baru punya anak. Oh iya, baru punya baby lagi. Tapi sebelumnya gue mau kasih tau dulu nih, gue kayaknya kalau setiap hari itu gue selalu minum ini Grizzly Peak Coffee. Karena Peak Coffee ini nih, gimana rasanya? ini enak banget. Chef Agus, ini adalah kopi ala barista. Jadi gue nggak perlu ke coffee shop. Jadi gue cuma cukup bikin 1 saset, terus gue aduk-aduk pakai air panas, gue bawa tuh dalam 1 tumbler, mana-mana gue langsung cenghar lagi. Wow, ini kan. Harusnya aku juga disuguhin itu. Masa cuman iced tea ya. Kopi coba endorse Chef Agus ya.
Boleh nanti kita bikin kreasi minuman dari di kopi, bahkan mungkin dijadiin masakan juga lucu tuh. Bisa ya? Bisa, mungkin jadi saus stick kayak, atau mungkin jadi dessert juga pasti bisa lah. Kopi coba endorse Chef Agus. Boleh. Ini Chef Agus semua juga pakai dia loh waktu itu loh. Iya. Kopi ini emang jagonya ngopi Chef Agus. Cuma pilih ini. Gue sih cuma minum ini doang di rumah, di Bris, anak-anak Bris juga pada sukanya kopi doang. Dan kopi ini juga salah satunya cukup tinggi antioksidan, itu bagus banget buat imun tubuh, apalagi di masa pandemik sekarang. Serius? Iya, kopi itu salah satu antioksidan yang cukup tinggi. Jadi pas banget nih buat kamu yang minum kopi di kondisi pandemik sekarang. Buat imun juga. Oke, kalau gitu. Ya. Untung gue tiap hari saya minum kopi. Biar gak gampang sakit. Bener banget. Biar sehat terus. Terus Chef Agus kira-kira gini Chef Agus. Dari 9 tahun berkarir ya di dunia perchefan setelah lulus dari MasterChef ya. Chef Agus kan udah punya apa aja Chef? Buat menjadi penyemangat juga nih buat anak-anak MasterChef yang sekarang nih. Aku selalu memberikan semangat sih buat teman-teman MasterChef atau mungkin yang mau ikut MasterChef. Sebetulnya kalau kompetisi kan hanya sebatas kompetisi, ada yang juara pertama, runner up, atau mungkin hanya beberapa besar. Ending itu sebetulnya adalah after dari MasterChef. Gimana caranya kalian itu bisa bersinar dan punya panggung masing-masing. Maka dari itu artinya gini, ibarat kita jualan di pinggir jalan aja, orang oh itu warungnya MasterChef, orang kan pasti mampir. Nah sekarang bagaimana cara kita bisa memanfaatkan itu dan bisa produktif sebetulnya. 9 tahun mempertahankan nama runner up atau mungkin alumni MasterChef itu bukan waktu yang bukan sesuatu yang mudah juga. Setuju, iya. Jadi alhamdulillah sudah, ini sekarang mau memasuki buku yang ke-15. Buku ke-15? Iya, alhamdulillah. Terus juga punya beberapa rumah makan. Rumah makan Chef Agus tuh udah berapa sih dan di mana aja sih? Baru ada 3 sih ya, karena kemarin sempat pandemik, ada beberapa yang mie banjir kan? Mie banjir. Mie banjir ada 5 cabang kalau nggak salah kan? Iya. Luar biasa. Terus, jadi kalau ke Banjarmasin mampir ke mie banjir Chef Agus. Terus bikin konten YouTube, kemudian juga ada dedaunan juga kan, catering kan? Iya, dedaunan, terus juga ada Halilipan juga itu produk sasirangan. Halilipan tuh baju kan? Baju. Terus kayak sedekah resep itu juga konten sosial sih. Oke. Jadi ya itulah, maksudnya aku termasuk orang yang gak bisa diem. Intinya harus bisa produktif, pokoknya bikin apa aja. Yang penting itu bisa ngasih dampak manfaat buat orang juga, serta menginspirasi orang-orang di daerah terutama. Aset udah punya apa aja Chef Agus? Rumah berapa? Rumah 3. Rumah 3. Mobil berapa? Mobil 2. Mau makan restoran ini. Jadi buat ini wajar ya, MasterChef itu trending ya. Soalnya karena habis lulus dari MasterChef, kalau dia bisa berkarya kayak Chef Agus, bisa di mana-mana, akhirnya juga dampaknya ke aset juga kan yang dipunya kan. Dan satu aset yang pengen diwujudin dan itu insya Allah menjadi kebermanfaatan adalah mau bangun masjid. Oh, yang dari program sedekah ya? receh. Oh sorry, sedekah receh ya. Semoga dimudahkan Chef Agus ya. Tapi aku sebetulnya juga sekarang lagi demo-demo, namanya Wisata Hati dan Rasa. Jadi aku demo masak sekaligus ngumpulin receh juga. Jadi saling bisa dikawinkan lah. Maksudnya aku bisa menginfluence orang untuk datang dengan aku berbagi resep, tapi mereka bawa uang receh buat bangun masjid. Jadi itu sih, karena menurut aku itu yang akan kekal ya, kalau harta nggak bisa dibawa mati ya. Jadi itu sih, jadi intinya ketika kita nanti sudah nggak ada lagi, apa sih yang bisa dikenang oleh banyak orang. Itu sih yang penting. Banyak pesan positif berarti dari seorang Chef Agus Sasirangan, runner up MasterChef pertama. Chef kepejabatan. Iya benar nih, Chef Agus selalu muncul bersama pejabat-pejabat di Banjarmasin dan di daerah ya Chef Agus. Iya. Nah ini mungkin bisa jadi masukan juga, maksudnya bisa jadi motivasi juga. Gimana sih Chef Agus bisa bisa bersilaturahmi atau terus bekerja sama dengan para pejabat buat dimasukin sama seorang Chef Agus? Itu biasanya pers-persnya gimana sih Chef Agus? Kalau aku sih sebetulnya gimana caranya ketika kita diundang di satu acara itu nggak hanya sekedar diundang habis itu pulang, habis itu kita nggak ada komunikasi lagi. Jadi menurut aku ilmu komunikasi itu penting banget. Mungkin kalau ngelihat kontennya Helmi Yahya gitu ya, banyak orang punya ide tapi sebetulnya nggak bisa mengkomunikasikan idenya itu seperti apa gitu. Nah ilmu komunikasi itu penting banget. Makanya setiap diundang di satu daerah aku berusaha kadang tukeran nomor handphone sama pejabatnya. Kemudian aku juga harus paham nih kira-kira obrolan kalau ngobrol sama ibu bupati apa, sama pak bupati apa, sama kepala dinas apa. Dan itu yang akhirnya membuat komunikasi kita terus berjalan, akhirnya dipakai terus gitu di tiap kabupaten. Dan menurut aku pejabat itu juga harus dikawal. Dikawal untuk mewujudkan sebuah perubahan. Artinya kita juga harus melek politik juga.
Nah sekarang kan bahasanya kan mungkin yang terlihat dari Instagram aku kan kok sekarang ibaratnya ngobrol juga tentang politik. Karena sebetulnya politik nggak semua negatif kok. Yang penting tuh maksudnya kita tahu gitu loh. Kan yang namanya kepala daerah kan pasti membangun daerah ya. Nah gimana caranya kita sebagai milenial pun juga bisa mengawal untuk keberhasilan mereka dalam membangun daerah. Kiranya apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita dukung, apa yang bisa kita kolaborasi untuk mewujudkan satu karya yang berdampak kemajuan dalam sebuah daerah menurut aku. Luar biasa. Saya nggak usah sirangan wali kota Banjarmasin. Amin. Chef Agus, Siap. boleh nggak sih kira-kira kasih masukan ya, maksudnya atau menurut Chef Agus sendiri untuk menjadi seorang juara di MasterChef sekarang ini, kan Chef Agus kan kemarin runner up MasterChef untuk season yang didengkot lah yang pertama kan. Itu harus seperti apa sih, mental apa yang harus mereka tanamkan, atau buat penonton juga jadi juga tahu nih kira-kira ciri-ciri yang bakal jadi pemenang tuh seperti apa sih gitu loh, biar bisa bocoran buat penonton YouTube gue juga. Ya yang pertama sih tentunya harus punya passion terhadap bidang kuliner ya. Jadi jangan juga ikut MasterChef tuh hanya mencari popularitas tapi tidak mengutamakan yang namanya passion tadi. Terus yang kedua, segala sesuatu itu juga harus well prepare juga, harus persiapan. Artinya ketika nanti mau ikut audisi, harus tahu nih menu apa yang mau dibawa, menu apa yang mau diceritakan. Dan kalau bisa, setiap menu yang ditampilkan tuh harus punya filosofi gitu, harus punya storytelling dari menu apa yang kita buat. Misalnya walaupun itu menu keluarga, tapi dia punya cerita tersendiri, atau mungkin menu kesukaan almarhum ayah, dan itulah yang bisa diceritakan. Terus skill juga harus mumpuni juga, jadi skill untuk masakan tradisional, masakan Indonesia maupun juga masakan Western. Terus harus confident, harus percaya diri. Jadi orang lain bisa, kenapa kita juga nggak bisa? Dan yang terpenting juga Mas Rizky harus punya karakter. Setiap orang tuh kan berbeda. Nah, gimana caranya ketika kita ikut MasterChef tuh kita punya karakter. Nah, sekarang kan karakter-karakter itu kan sudah banyak muncul di para teman-teman finalis. Ada yang mungkin pakai batik, mungkin ada yang batik ada yang mungkin dia mengutamakan penampilan mungkin dengan hobi make up, atau mungkin dia punya satu ornamen aksesoris sendiri yang dia pakai pada saat dia masuk galeri MasterChef. Dan karakter-karakter itu yang harus juga dimunculkan. Jadi itu sih menurut aku. Chef Agus, kalau dari Chef Agus sendiri ya, untuk sekarang finalis MasterChef yang tersisa, yang dijauhkan siapa? Tadi kan Deka udah keluar tereliminasi. Ya sekarang udah 5 apa 6 besar gitu. Kayaknya aku ngejagoin Audrey sih. Kenapa jagoin Audrey? Pertama, kayak cowok lebih gimana ya? Cowok kayaknya lebih berpeluang untuk menang. Iya, kemudian karena penonton masak kan ibu-ibu kan. Betul. Iya. Kemudian dia Chinese dia kalau nggak salah, dia berpeluang menang juga. Terus emang kenapa kalau Chinese berpeluang menang? Ya hoki gitu ya. Oke, berarti gua nih kalau Chinese mau di sini menang gitu ya. Okay. Terus kalau dia dari masakan dia juga menurut aku platingnya bagus, orangnya juga punya karakter juga. Terus kayak cowok banget dan kayaknya bakal masuk 2 besar sih kalau aku ngelihat. Bakal the next Chef Agus Sasirangan ya? Next ya minimal runner up lah. Luar biasa. Kalau kalian, Wizard, jagoan kalian siapa kira-kira bakal masuk di finalis MasterChef? Kasih komen dong di bawah. Komen sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyak ya. Chef Agus, makasih banyak buat kisah inspirasinya. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi buat semua orang teman-teman yang pada suka masak, yang pada para finalis MasterChef atau yang baru lulus dari MasterChef yang susah job juga. Ya, kalau Chef Agus kan jobnya nggak pernah putus kayaknya kalau lulus dari MasterChef kan. Amin. Semoga bisa menjadi motivasi buat kalian semua. Jangan lupa kalian semua untuk subscribe, like, komen, dan share konten kita ini kan, untuk kalau menurut kalian adalah suatu konten yang positif dan inspiratif buat kalian. Terima kasih banyak. Thank you so much juga loh Kopi, jago yang ngopi. Bye bye. Dadah.